pekerja-pekerja seks yang saya temukan di jalan, saya bawa. Komandan Bawa, lalu saya kasih ke orang-orang yang mau menggunakan yang mau menggunakan untuk saya memperoleh uang. Yang mana saya suka melakukan kekerasan, baik itu kekerasan fisik itu saya lakukan terhadap istri. Sahabat Inspirasi Dul, salam inspirasi. Sahabat, sore ini kita bersama dengan Omar dan siapa? Omar dan Suspao berasal dari Kabupaten Timur Tengah Selatan. Nah, Omar dan ini sahabat Inspirasi Dul memiliki masa lalu yang belum baik. Tetapi setelah dia bertemu dan dipertemukan dengan gerakan laki-laki baru, akhirnya Mardan berubah menjadi laki-laki baru yang lebih baik dari laki-laki sebelumnya. Kita akan ikuti seperti apa sih perubahan yang ada dalam diri Omardan dan apa yang membuat Omardan bisa berubah. Ya, Omardan ya. Baik, Omardan, profesinya sebagai apa? Terima kasih. Saya profesi sehari-hari itu bekerja sebagai tukang ojek. Sejak kapan tuh? Sejak tahun 2010. 2010. Tahun 2002. 2002. Itu sudah menikah belum? 2002 sudah menikah. Sudah menikah ya. Punya anak berapa waktu itu? Anak saya waktu itu dua. Omardan bisa cerita ke sahabat Inspirasi Dul, kehidupan lama Omardan seperti apa saat itu? Baik, terima kasih. Saya kalau mau berbicara atau menceritakan pengalaman masa lalu, saya adalah seorang pelaku kekerasan, yang mana saya suka melakukan kekerasan, baik itu kekerasan fisik itu saya lakukan terhadap istri, terhadap perempuan, lalu memukul. Terus saya juga pernah melakukan kekerasan yang namanya kekerasan psikis, menyakiti hati perempuan dengan kata-kata. Istri atau penumpang juga kadang-kadang perempuan di sekitar lingkungan tempat tinggal, bahkan di mana saya beraktivitas, pasti saya lakukan itu, dan juga terhadap istri. Hal yang ketiga yang saya lakukan itu adalah kekerasan seksual. Kekerasan seksual, ya kalau mau bilang dulu kalau saya ojek, saat ojek lalu merasa sepi dengan penumpang, ada pekerja-pekerja seks yang saya temukan di jalan, saya bawa. Lalu saya kasih ke orang-orang yang mau menggunakan untuk saya memperoleh uang. Jadi sepertinya Omardan yang orang bilang apa, germonya begitu ya? Oke. Namun setelah berapa lama itu Omardan? Saya kurang lebih sejak 2002, setelah saya 2002 sampai 2000, kurang lebih 2006, 2005. Selama 3 tahun Omardan dengan rumah tangga yang seperti begitu, istri bagaimana? Apa pernah kemudian terjadi pertengkaran atau istri minta cerai atau sebagainya? Itu sering terjadi, namun puji Tuhan itu tidak dilakukan berlarut, tapi apa yang menyebabkan Omardan berubah? Saya ketika itu terpanggil menjadi salah satu pelayan Tuhan di salah satu gereja di Gemit, Patasoe, menjadi diaken tahun 2006. Akhirnya semua kekerasan yang saya pernah lakukan, saya mengambil satu tindakan, satu keputusan untuk saya harus berhenti, stop tindak kekerasan. Ketika dipilih jadi diaken itu majelis atau orang gereja itu tahu tidak tindak tanduk Omardan yang seperti itu? Orang gereja tidak tahu. Jemaat di sekitar pun tidak tahu dengan keadaan saya, karena waktu itu saya bertempat tinggal tidak menetap, saya pindah-pindah tempat, tetapi tempat pelayanan ini satu di tempat tinggal di mana saya dilahirkan. Tapi dengan menjadi diaken akhirnya lama-kelamaan mulai menjadi diaken itu banyak hal-hal yang bisa rubah saya di dalam setiap pribadi saya. Akhirnya saya pelan-pelan belajar dan saya harus meninggalkan perbuatan yang saya lakukan itu. Sejak itu 2006 sampai dengan 2010 saya menjadi diaken. Lalu ada satu keterpanggilan lagi yang saya alami,
yaitu ketika tahun 2010 ada satu lembaga swadaya masyarakat yang ada di Kabupaten Timur Tengah Selatan itu, yaitu lembaga Seraya itu adalah lembaga Sanggar Suara Perempuan SSP SOE ya. merekrut kami menjadi mitra kerja. Merekrutnya itu waktu Om Mardan masih sementara tetap berprofesi ojek, sebagai ojek. Yaken juga ya. Sebagai ojek. Kami direkrut sebanyak 30 orang anggota dari 15 pangkalan ojek yang ada di Kota Soe. Itu tahun 2010 dan saya diberi di kelompok itu kami diberi nama kelompok peer educator. Peer educator. Iya, kelompok peer educator yang artinya kelompok pendidik sebaya. Yang mana kami terdiri dari 30 orang anggota ojek ini. Sehari-hari tugas kami adalah menyebarkan informasi terkait dengan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan. Karena kenapa sampai kami diberi nama kelompok peer educator atau pendidik sebaya? Karena anak ojek itu ketika mengalami persoalan di lingkungan tempat tinggal atau di lingkungan rumahnya, yang seringkali dilakukan atau mereka curhat itu hanya sebatas kumpulan mereka. Oh, kumpulan ojek itu. Kumpulan ojek itu. Ya. Jadi tidak setelah itu mereka tidak berani komunikasikan dengan orang lain, misalkan istri bagi yang berkeluarga ataupun tetangga di sekitar. Sehingga efektif ya ketika membagi pamflet atau apa kepada mereka. Ya. Jadi kami sempat berkomunikasi, lalu kemudian dalam perjalanan yang begitu panjang 2010 itu saya malah belajar banyak hal di situ. Baru saya tahu, oh ternyata perempuan ini perlu dilindungi. Karena ada satu hal yang sangat fatal yang sangat saya bangga dan saya dapat pengetahuan itu, yaitu Bapak Ibu kalau kita bayangkan saja ketika saya diberi pengetahuan ini, saya bilang narasumbernya bilang begini. Bapak coba berpikir kalau misalkan istri atau perempuan itu tidak dilindungi. Bayangkan saja istri kalau melahirkan, istri bisa melahirkan, sedangkan bapak-bapak pun tidak bisa melahirkan. Lalu saya juga berpikir, iya betul juga. Lalu misalkan yang suka melakukan kekerasan, ini narasumber yang berbicara seperti itu kepada saya, kepada kelompok itu. Ketika narasumber berbicara, Bang, kalau misalkan yang suka melakukan kekerasan baik terhadap istri, terhadap perempuan, terhadap anak, bayangkan saja kalau misalkan istri kamu atau istri Anda diperlakukan oleh orang lain, perasaannya seperti apa? Atau mama kamu sebagai seorang perempuan diperlakukan dari orang lain, kira-kira perasaannya seperti apa? Sebagai anak, sebagai ini rasanya seperti apa? Jadi saya berpikir, oh iya juga. Kalau misalkan kita melakukan kekerasan terhadap orang lain, kita harus berpikir, membayangkan kalau istri dan anak kita diperlakukan oleh orang lain. Akhirnya di situ akhirnya itu perlahan-lahan tumbuh keinginan untuk saya mau belajar. Ya. Jadi setelah itu, sejak itu saya mulai belajar. Pertama kali yang saya lakukan yang diberikan materi yang diberikan oleh lembaga itu adalah materi tentang gender. Kemudian materi yang berikut adalah kekerasan seksual. Dan karena kebetulan pada waktu itu adalah maraknya penyakit menular HIV/AIDS. Jadi kami dilatih bagaimana caranya untuk menghindari yang namanya penyakit menular HIV/AIDS dan juga penyakit menular, misalkan penyakit infeksi menular seksual, penyakit menular seksual, penyakit menular infeksi menular seksual. Jadi ketika mereka tayangkan gambar-gambar itu, saya juga merasa takut. Karena pasti apakah mungkin dulu Om Mardan juga sempat ganti-ganti sempat begitu? Ya, dulu pernah sebagai pelaku itu. Jadi saya juga takut kalau saya kena bagaimana ini. Jadi saya merasa terima kasih Tuhan karena Tuhan boleh hindari saya dari ini. Dan boleh mempertemukan saya dengan lembaga ini dan banyak hal yang saya belajar di sana. Akhirnya dengan gerakan laki-laki baru ini Om Mardan, apa manfaat positif yang Om Mardan dapatkan dari gerakan laki-laki baru? Manfaat positif yang saya dapat di dalam kegiatan laki-laki baru ini, yaitu salah satunya adalah merubah perilaku saya
merubah perilaku saya sebagai seorang laki-laki, yang mana saya yang dulunya suka melakukan kekerasan terhadap perempuan dan anak, saya harus mengambil sikap dan tindakan untuk menghindari kekerasan itu mulai dari sekarang setelah saya mendapatkan informasi terkait dengan laki-laki baru. Dan itu informasi laki-laki baru itu saya pertama kali saya mendengar itu pada tahun 2013 dan saya belajar. Dan belajar Ya, hingga saat saya ini. belajar dan belajar hingga saat ini. Lalu satu hal yang membuat saya berubah yang dimana dilihat oleh dari sisi keluarga Ya. sangat mendukung saya itu ketika saya melakukan itu, terapkan itu pertama kali di rumah. Mungkin apa yang Di dalam Om rumah Ardan tangga. lakukan pertama kali? Yang dulunya saya tidak biasanya mencuci pakaian, Ya. itu karena saya tahu bahwa itu pekerjaan laki-laki. Walaupun budaya kita budaya patriarki, yang mana laki-laki tidak boleh mengerjakan Karena pekerjaan konstruksi budaya perempuan. gender itu Ya. ya, bahwa laki-laki tidak boleh Tidak boleh mencuci. mengerjakan pekerjaan perempuan. Tetapi dengan saya belajar gender, hanya saya harus bisa. Ya. Laki-laki tidak boleh ke dapur untuk memasak. Tapi saya berpikir, kalau misalkan suatu ketika istri sementara sakit atau istri melahirkan, lalu siapa yang harus masak? Maka itu saya ambil keputusan, saya harus belajar untuk mengerjakan pekerjaan perempuan. Om Ardan, dengan perubahan sikap Om Ardan seperti begitu, apa reaksi istri sama anak? Pasti kaget dong. Pernah Kaget, tanya tidak, ya. kenapa bapak kok bapak begini? Jadi setelah itu memang ada reaksi dari istri, terutama istri dan anak-anak. Kalau anak-anak waktu itu masih kecil, Ya. tetapi reaksi terhadap saya dari istri itu terhadap saya itu bahwa bapak akhir-akhir ini berubah. Berubah kenapa nih? Jangan sampai ada perempuan lain. Karena kan Tetapi biasa kan seperti begitu kan saya, Om ya, Ardan. ya. Ini dia baik sengaja nih, jangan sampai Betul. Hmm. Saya kebetulan ditanya, saya bilang begini, saya baru tahu ternyata istri ini adalah titipan Tuhan yang mana dipercayakan untuk kita bukan hanya sebatas menolong kita, tetapi kita juga harus melihat dan melindungi dia. Dia butuh perlindungan. Karena tidak gampang kita mengambil seorang anak perempuan dari orang tuanya. Saat dia berada di rumah orang tuanya, kan dia tidak pernah diperlakukan secara kasar. Orang tua menitipkan anak perempuannya kepada kita untuk kita menjaga, melindungi. Bukan untuk Bukan untuk kita, ditempeleng, ya. ditendang, Ya. dimaki ya Ya. Om Ardan ya. Ya, Om Ardan, ya. profisiat nih Om Ardan sudah bisa mengubah diri Om Ardan dari Om Ardan yang Ya. dulu dan sekarang menjadi laki-laki yang baik. Om Ardan, pesannya apa nih untuk sahabat inspirasi Dul terkait dengan gerakan laki-laki baru? Untuk sahabat inspirasi Dul, mari kita sebagai laki-laki kita belajar banyak hal terkait dengan perlindungan perempuan dan anak, dan kita menghindari yang namanya kekerasan agar kita bisa menghindarinya dan tidak membawa kita ke jalan-jalan yang sesat. Oleh karena itu, selagi kita masih bisa kita hindari kekerasan, mari kita sama-sama menghindari kekerasan terhadap perempuan dan anak. Terima kasih ya waktunya Om Ardan. Salam buat istri dan anak-anak di Terima kasih, rumah ya. dan teruslah mensosialisasikan mengenai gerakan laki-laki baru ya. Terima kasih. Sahabat inspirasi dulu, tadi perbincangan kita dengan Om Ardan begitu luar biasa. Semoga bisa menginspirasi sahabat inspirasi dulu. Pesan dari Om Ardan bahwa janganlah memperlakukan perempuan, anak dengan kasar, baik secara fisik maupun psikis. Tapi lindungi mereka, jaga mereka, karena mereka juga adalah makhluk Tuhan. Nanti kita akan berjumpa lagi dan ada testimoni juga Om Ardan. Nanti kita juga akan putar di sini ya, sahabat inspirasi dulu. Sahabat inspirasi Dul, salam inspirasi. Terima kasih Om Ardan. Kita buat gini. Sahabat inspirasi Dul. Begini, Dulnya begini. Dul, salam inspirasi. Ulang ya. Oke, 1, 2, 3. Sahabat inspirasi Dul, salam inspirasi. Salam Ulang ya. inspirasi. Oh, ya. Terus nanti kita jalan Om Ardan ke sana, saya ke sana ya. Oke. 1, 2, 3. Sahabat inspirasi Dul, Dul, salam salam inspirasi. inspirasi. Ulang kita ya.